Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi berpesan untuk kita memperbanyak salawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah istiqomahkan kita menjadi pengikut, istiqomah sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan pembacaan dalam buku Matan Abu Syuja'. Kita sudah sampai pada pembahasan zakatul fitr. Pada malam hari ini kita akan membaca 3 tema. Yang pertama tentang zakat fitrah, kemudian juga kelompok penerima zakat, dan yang ketiga adalah kelompok yang tidak menerima zakat. Dan ini merupakan pembahasan penutup daripada kitab zakat itu sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana di awal kitab zakat kita telah menjelaskan bahwa zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat badan ini kita juga sebut dengan zakatul fitr, zakat fitr, atau sering kita ungkapkan dengan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Zakat fitr itu, zakat fitrah itu wajib hukumnya dengan 3 persyaratan, 3 ketentuan. Yang pertama adalah al-Islam, dia muslim. Berarti wajib bagi seorang muslim ataupun wanita muslimah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Kewajiban ini juga bagi siapa yang mendapati akhir bulan Ramadan. Jadi katakanlah Ramadan, dia di tanggal 29, dia dapat Ramadan, sama mendapatkan Syawal. Wa wujudul fadl an qutihi wa quti iyalihi. Yang berikutnya adalah dia mempunyai kelebihan daripada harta untuk kebutuhan dia dan juga siapapun yang dia nafkahi. Dan yang keempat adalah al-hurriyah, yaitu orang yang merdeka, bukan budak, bukan budak. Baik, kita baca, kita jelaskan satu persatu. Dalil hukum wajibnya zakat fitrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi. Zakat fitrah itu penyuci bagi orang yang berpuasa. Maka hukumnya diwajibkan. Diwajibkan sejak Allah juga mewajibkan puasa. Kita ingat puasa diwajibkan bulan 2, tahun kedua Hijriah. Maka di akhir puasa itu maka juga diwajibkan
daripada zakat fitrah itu sendiri. Yang pertama, seseorang yang wajib baginya zakat fitrah adalah orang yang mencapai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Berarti Pak, kalau ada orang meninggal sebelum tenggelam matahari di akhir Ramadan, wajib zakat fitrah apa tidak? Tidak wajib. Karena dia tidak melewati tenggelamnya, tidak mendapati sempurnanya bulan Ramadan. Meninggalnya jam 4. Meninggalnya jam 4 tanggal 29 Ramadan. Berarti orang ini tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Faman mata qabla al-ghurub, siapa yang meninggal sebelum tenggelam matahari di akhir Ramadan, falaisa alaihi zakatul fitr, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau ada orang lahirnya, ada seorang ibu ternyata melahirkan di tanggal 29 Ramadan jam 1 siang. Anak ini lahir jam 1 siang. Wajibkah orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah untuknya? Wajib. Karena dia mendapati tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Maka saya wa man wulida, siapa yang lahir qabla ghurubi syams, sebelum tenggelamnya matahari, min akhir yaum, pada hari terakhir, fa alaihi zakatul fitr, maka wajib baginya untuk dibayarkan zakat fitrah. Kalau ada seorang ibu melahirkan di jam 9 malam, berarti sudah masuk 1 Syawal, matahari sudah tenggelam, artinya dia tidak mendapati sedikit pun Ramadan. Wajibkah anak ini dibayarkan zakat fitrah? Tidak wajib, karena sudah melewati Ramadan. Maka di sini katakan wa man wulida, siapa yang lahir ba'da ghurubi syams, setelah tenggelamnya matahari, akhir yaum, hari terakhir, min ayyam Ramadan, dari hari-hari Ramadan, falaisa alaihi zakatul fitr, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua membayarkan zakat fitrah untuk anak yang lahir setelah berakhirnya bulan Ramadan. Dan kita tahu berapa yang dikeluarkan, 3,5 liter dalam ukuran liter ataupun 2,5 kilogram dikeluarkan dalam mazhab Syafi'i dalam bentuk makanan pokok, beras. Dalam mazhab Syafi'i dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok suatu negeri. Jadi itu berkaitan tentang ketentuan siapa yang wajib baginya zakat fitrah. Yang pertama Islam, dia mendapati Ramadan, kemudian ada kelebihan kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya yang wajib dia nafkahi, kemudian dia adalah orang yang merdeka. Az-zakatu wajibatun 'ala rajul, zakat itu wajib bagi seseorang laki-laki, seorang suami, wa man talzamuhu nafaqatuhu, dan kepada orang dia bayarkan kepada siapa yang wajib dia nafkahi, anak-anaknya, istrinya, kalau bisa dia juga kepada ayah dan ibunya, siapapun yang dia nafkahi, maka wajib bagi seseorang untuk membayarkan zakat fitrah tersebut. Adapun orang tua, tatkala seorang anak sudah balik dan sudah bekerja, berarti orang tua tidak punya lagi, pada akhirnya tidak punya kewajiban untuk
menafkahi anaknya tersebut. Wala tajib 'alal abi, tidak wajib kepada seorang ayah, li auladihil balighin, bagi anaknya yang sudah balik, al-qadirin 'alal kasab, yang sudah mampu bekerja. Anaknya sudah mampu bekerja, sudah mapan, maka tidak ada kewajiban lagi daripada orang tua, daripada ayah untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan tentang zakat fitrah. Tentu setiap tahun kita melaksanakan pelaksanaan zakat fitrah ini, dan setiap masjid alhamdulillah ada panitia-panitia yang menerima zakat fitrah dan juga menyalurkan zakat fitrah. Pembahasan berikutnya yang kedua, kepada siapakah zakat itu diberikan? Baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnafis tsamaniyah. Zakat itu hanya dibagikan kepada 8 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil." Yang pertama adalah al-fuqara. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu bentuk jamak daripada fakir. Jadi kalau satu fakir, ya. Kalau banyak fuqara. Disebutkan di fuqara, disebutkan juga miskin, Pak, ya. Jadi dalam Al-Qur'an, kalau kita dapati ayat jamaah sekalian, dalam satu ayat disebutkan fakir, disebutkan miskin, maka masing-masing punya definisi. Kalau dalam ayat kita dapati hanya disebutkan miskin saja, apakah fakir masuk? Masuk. Kaidahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau dia berkumpul dalam satu ayat disebut, maka dia terpisah, definisinya terpisah. Tapi kalau dia disebutkan di satu ayat saja, maka dua kata ini fakir miskin masuk. Contoh, dalam pembayaran fidyah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat untuk melaksanakan puasa, maka dia bayar fidyah, kasih makan orang miskin. Fakir masuk enggak? Masuk. Karena disebutkan satu saja miskin, maka fakir masuk. Fakir disebutkan saja, maka miskin masuk. Tapi ayat sedekah itu disebutkan dua-duanya, jemaah sekalian. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Berarti ada perbedaan daripada fakir dan miskin ketika dia disebutkan dalam satu ayat bersamaan. Yang pertama, al-faqir. Fakir itu adalah mala lahu wala kasab. Fakir itu seseorang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan yang mampu menutupi kebutuhannya, baik daripada makanan ataupun pakaian ataupun tempat tinggal. Kalau miskin, dia mempunyai pekerjaan. Jadi simpelnya, kalau kebutuhan ada 10, ya katakanlah kebutuhan 10, miskin itu 3. Maaf, fakir itu mendapati 3, miskin itu 7. Sama-sama kedua-duanya apakah mencukupi kebutuhan? Enggak, Pak, ya. Tidak. Ya. Berarti kebutuhan katakanlah 10. Kalau fakir dia cuma mampu berapa? 3. Kalau miskin dia mampu 7. Ya. Artinya fakir itu lebih membutuhkan dibandingkan miskin. Ya. Seperti itu definisi para ulama dalam kitab-kitabnya.
Jadi fakir Allah dahulukan, fakir itu lebih membutuhkan daripada miskin. Kalau fakir kebutuhannya 10, dia cuma punya 3. Miskin kalau kebutuhannya 10, dia mampu menutupi 8. Masih ada 2 atau 3 kekurangan. Itu yang kelompok yang 1, 2. Kelompok yang ketiga, wal 'amiluna 'alaiha, amil zakat. Amil zakat. Mereka yang ditunjuk untuk bekerja mengelola zakat, mengambil zakat, menerima zakat, kemudian menyalurkan harta zakat itu sendiri. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, mereka yang mu'allaf, baru masuk Islam, kemudian dikhawatirkan ia lemah dalam keislamannya karena mungkin tidak ada dukungan daripada keluarga, maka dikuatkan dengan harta zakat dalam bagian wal mu'allafatu qulubuhum. Yang kelima, ar-riqab, ar-riqab. Ar-riqab itu adalah seorang hamba yang sedang berusaha memerdekakan dirinya. Jadi hamba itu macam-macam dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hamba itu pengen merdeka, baik dimerdekakan oleh orang lain atau dirinya mencicil harga kepada tuannya. Jadi dia cicil, sebulan kasih sekian, sebulan sekian, sebulan sekian sampai selesai. Nah, ini ada mempunyai zakat, bagian zakat masuk dalam bagian ar-riqab. Yang keenam, al-gharimun. Siapakah al-gharimun? Al-gharimun itu adalah mereka yang mempunyai utang, yang utangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk membayar utang tersebut. Selama utangnya itu dalam hal kebaikan, halal, perbuatan yang halal. Tujuan dia berutang bukan karena maksiat, bukan karena dosa. Tujuan utang piutangnya itu masuk dalam kategori al-gharimun. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ini dimaknai dengan orang yang berjihad. Ada kelompok yang berjihad, maka dia mempunyai bagian zakat daripada zakat kaum muslimin. Itu makna daripada sabilillah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Sabil itu artinya jalan, Pak, ya. Sabilullah itu artinya jalan Allah. Ini Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Ibnu Sabil itu adalah orang yang musafir, berada jauh dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dan dia kehabisan bekal. Dia kehabisan biaya untuk datang kembali ke kampung halamannya. Masuk dalam Ibnu Sabil. Humul musafir safaron mubah. Orang yang musafir, wala yajidu malan, dia tidak mendapatkan harta, ya'udu bihi, yang ia menggunakan untuk balik ke kampungnya. Berarti di tengah jalan kehabisan dana, kehabisan uang. Itu Ibnu Sabil. Kemudian saya katakan, nah, zakat itu dibagikan kepada 8 kelompok ini. Berapa kelompok, Pak? 8. Tusrafuz zakat, diwajibkan zakat itu dibagikan kepada 8 kelompok dan tidak boleh dibagikan kepada di luar daripada kelompok yang 8 ini. Apakah harus 8-8-nya? Dalam mazhab Syafi'i diharuskan 8 kelompok ini. Kalau tidak ada 8 kelompok ini, maka yang ada saja dari 8 kelompok ini. Karena dari 8 kelompok ini biasanya kita hanya mendapati 4, Pak. Hanya mendapati 4. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil. 3 amil. Kalau yang keempat mu'allaf, ya mungkin jarang kita temukan. Riqab, hamba, tidak ada. Paling yang kita dapati al-gharimun, orang yang utangnya jatuh tempo. 4.
sabilillah, orang yang jihad, ya di daerah kita, di negara kita belum ada jihad, kita tidak dapati. Ibnu sabil, musafir, ya, datang ke tempat ini kehabisan bekal, jarang kita temui. Maka biasanya kita temuinya berapa? 4. Maka zakat itu dalam mazhab Syafi'i dibagikan kepada 4 kelompok ini, tidak bisa hanya satu kelompok. Wa ila man yujad minhum. Nah, ini ungkapannya kayak gini. Dibagikan kepada siapa yang ada dari 8 kelompok ini. Wala yaqtasiru ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin illa al-amil. Fakir, miskin, katakanlah dapatnya 3. Gorim. Orang fakir, orang miskin, gorim. Orang yang terlilit utang. Dalam mazhab Syafi'i diharuskan 3 dari masing-masing kelompok. Jadi 3 orang fakir, 3 orang miskin, 3 orang yang terlilit utang, minimal 3 gitu. Jadi tidak bisa satu, tetapi 3 dan wala yaqtasiru ala aqalli min thalathatin. Ya. Tidak boleh ya, kurang daripada 3 orang. Nah, kok bisa 3? Dari mana mazhab Syafi'i mengambil harus 3? Dari ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu bentuk satu atau bentuk jamak? Bentuk jamak. Maka dari ayat ini mazhab Syafi'i mengambil, oh ini bentuknya jamak. Allah enggak bilang innamas shadaqatu lil fakir, tidak. Tetapi lil fuqara. Berarti minimal jamak itu 3 orang. Wal masakin juga minimalnya 3 orang. Al-ghorimun juga semuanya menggunakan jamak. Maka disitulah kemudian mazhab Syafi'i mengambil pendapat bahwa minimal 3 dari setiap kelompok. Dan kalau ada kelompok yang lain, maka harus diberikan kelompok yang lain tersebut. Artinya tidak boleh hanya memberikan kepada fakir miskin, sedangkan ada orang yang terlilit utang, jatuh tempo dan seterusnya. Ini pembahasan yang kedua. Cuman ini agak sulit sebenarnya dalam hari ini kita terangkan, sehingga beberapa ulama mazhab Syafi'i ya, mengatakan bahwa ada 2 permasalahan, Pak, yang dilaksanakan tidak mengikuti mazhab Syafi'i resminya. Mazhab Syafi'i resminya tadi kita bilang bahwa zakat itu dibagi kepada semua kelompok yang ada. Enggak boleh hanya berbatasan tidak boleh hanya terbatas kepada fakir saja, tidak boleh terbatas miskin saja. Nah, ini sebagian ulama tidak mengambil pendapat ini. Mereka mengikuti pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa boleh zakat itu dibagi hanya kepada satu kelompok saja, fakir saja, dan boleh zakat itu hanya dibagikan kepada 1 orang saja dari satu kelompok itu. Ini pendapat Abu Hanifah, dan ulama-ulama modern Syafi'iyah beberapa di antaranya mengikuti pendapat ini, tidak mengambil pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Permasalahan yang kedua yang sebagian ulama tidak mengambil mazhab Syafi'i adalah zakat itu tidak boleh dipindahkan keluar daerah. Zakat di tempat sini, di daerah sini, di Depok, diberikan kepada orang fakir di Depok. Dan zakat yang ada di Cipayung diberikan kepada orang fakir miskin yang ada di Cipayung. Ini pendapat resmi mazhab Syafi'i demikian. Artinya tidak boleh dipindahkan ke provinsi lain selama di tempat tersebut masih ada fakir miskin atau masih ada penerima zakat yang 8. Nah, pendapat ini sebagian ulama tidak mengikutinya, sehingga boleh hukumnya selain daripada mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh memindahkan zakat, boleh membayar zakat di luar daripada tempat di mana ia berada. Kalau mazhab Syafi'i, di mana dia berada, di situ dia bayar zakat, di situ dia bagikan zakat. Dari mana dalilnya?
Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabatnya namanya Muaz. Itu Muaz Pak, ya, diutus dari Madinah datang ke Yaman. Wahai Muaz, datang kamu ke Yaman. Kasih tahu kepada penduduk Yaman, sesungguhnya penduduk Yaman diwajibkan kepada mereka zakat. Diambil dari orang kaya di antara mereka, diberikan kepada orang fakir miskin di antara mereka. Jadi bunyi teks hadisnya demikian. Diambil dari orang kaya di tempat mereka, dibalikin zakat itu dibagikan kepada fakir miskin di tempat mereka. Sehingga tidak dikeluarkan, tidak dibawa ke Madinah, tidak dibawa ke Mesir, tidak dibawa ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini dua permasalahan yang sebagian ulama Syafi'iyah tidak mengambil pendapat ini. Satu masalah pembagian zakat, ya, harus kepada semua kelompok. Ya, mereka kebanyakan mengikuti mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh kepada satu kelompok saja dan boleh kepada satu orang dari satu kelompok tersebut. Pembahasan yang kedua yang sebagian tidak mengambil pendapat Syafi'i adalah memindahkan zakat. Berzakat atau mengeluarkan zakat menurut mazhab Syafi'i harus di tempatnya, harus di mana dia berada dan dibagikan di situ. Tidak boleh untuk dipindahkan. Mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh untuk dipindahkan atau boleh ia berzakat bukan di tempat ia berada tetapi melihat sesuatu yang lebih maslahat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang menerima zakat sudah kita sebutkan. Sekarang adalah kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Wa khamsatun, ada 5 kelompok la yajuzu daf'uha ilaihim, tidak boleh dibayarkan zakat kepada mereka. Siapa mereka? 1, al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, orang kaya. Orang kaya bayar zakat kepada orang kaya. Enggak boleh. Bahkan orang kaya pun tidak menerima zakat. Maka tidak boleh seseorang membayar zakat kepada orang yang kaya. Baik dia punya harta, ya, kaya akan hartanya, atau dia punya kaya akan pekerjaannya. Dia mempunyai banyak pekerjaan, banyak investasi dan yang lainnya, dia kaya. Li'anna al-ghani laysa min hadhihi al-asnaf. Karena tadi orang kaya tidak masuk daripada 8 kelompok yang tadi disebutkan. Yang kedua, yang tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya adalah al-abdu, hamba sahaya. Kenapa? Karena hamba sahaya tatkala seseorang membayar zakat kepadanya, maka harta hamba itu adalah milik siapa? Milik tuannya, ya, milik majikannya. Yang ketiga, yang tidak dibayarkan zakat kepada mereka adalah Bani Hashim dan Banu Muttalib, ya, keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadhihi sadaqat, sesungguhnya zakat ini, innama hiya min awsakhin nas wa innaha la tahillu li Muhammadin. Zakat ini tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal juga bagi keluarga Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keberapa Pak? 3. 1 orang kaya, 2 hamba sahaya, 3 ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Yang keempat yang tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya adalah orang kafir. Berarti kalau ada zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kenapa? Li'annaha ibadah. Karena ini merupakan ibadah yang ketentuannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya jelas. Zakat itu diambil dari orang kaya dari kalangan muslimin dan diberikan kepada orang fakir dari kalangan muslimin itu juga. Jadi agniyaihim ila fuqaraihim, orang kaya dari kalangan muslimin, orang kaya dari kalangan muslimin juga sendiri. Dan ini hadisnya hadis sahih. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim meriwayatkan. Yang kelima dan yang terakhir adalah tidak boleh membayar zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Berarti seorang ayah tidak membayar zakat kepada siapa?
istrinya atau kepada anaknya yang belum balik. Anaknya yang wajib ia tanggungi nafkahnya gitu. Kalau kita balik Pak, istri boleh nggak bayar zakat kepada suami? Istri bayar zakat kepada suami boleh, karena istri nggak ada kewajiban menafkahi suami, apalagi ternyata suaminya adalah fakir. Suaminya apa? Fakir ataupun miskin. Jadi ada kaidah bunyinya seperti ini. Man wajabat nafaqatuhu, siapa yang wajib dinafkahi, la yajuzu i'ta'uhu, tidak boleh diberikan zakat. Yang wajib kita nafkahi, kita wajib menafkahi misalnya orang tua, ayah, ibu, kita tidak kasih zakat kepada mereka. Berarti tadi ya, istri tidak wajib menafkahi suami. Bagaimana kalau istri punya utang, Pak? Istri punya utang. Kemudian ada suami pengen membayarkan zakat dalam rangka menutupi utang istri. Maka ulama Syafi'i mengatakan, kepada siapa yang kita nafkahi, ya, kepada siapa yang kita nafkahi ini, ya, tidak boleh membayarkan zakat kepada mereka atas nama mereka fakir atau miskin, atas dasar mereka fakir atau miskin. Bedakan kalau atas dasar mereka punya utang, mereka utangnya jatuh tempo misalnya, maka seorang suami boleh membayarkan zakat kepada istrinya dengan dasar bukan dia sebagai fakir miskin, tetapi dia sebagai orang yang berhutang. Kan kewajiban zakat ada 5, kelompok zakat ada 8. Ya. Fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, berhutang, dan mujahid, dan orang yang musafir. Fakir, miskin, amin, mualaf, hamba sahaya, berhutang, mereka yang mujahid, mereka yang kehabisan bekal. Maka kaidahnya, siapa yang wajib kita nafkahi, maka tidak boleh kita berikan zakat kepadanya atas nama fakir miskin. Ya. Tetapi boleh atas nama kalau istri itu mempunyai utang. Berarti dia membayarkan zakat atas nama orang yang sedang berhutang untuk menutupi utangnya tersebut. Begitupun dengan anak perempuan. Anak perempuan yang sudah menikah, maka dia ditanggung siapa? Suaminya. Maka tidak ada orang tua lepas tanggung jawab kepada anaknya tersebut. Atau anak laki-laki yang sudah balik, sudah mampu bekerja, mempunyai penghasilan, maka orang tua juga tidak mempunyai kewajiban membayarkan nafkah kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut diharuskan untuk membayarkan zakatnya sendiri, ya. Dan juga dia tidak menerima zakat daripada orang tuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan yajuzu lizaujah, boleh bagi seorang istri an tukhrija zakatah, mengeluarkan zakatnya li zaujiha, dibayarkan untuk suaminya. Idza kana mustahiqan lizakah, kalau ternyata suaminya itu masuk mustahik zakat yang ke-8.
Li adami wujudi nafaqatihi 'alaiha, karena istri tidak wajib menafkahi suaminya, ya. Yajibu ada'u zakati fawra wujubiha wa idza ta'akhkharat faqad lazimat taubah. Zakat itu hendaklah ditunaikan ketika datang waktu kewajiban. Kalau diakhirkan maka hendaklah seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera untuk mengeluarkan zakat itu. Karena hadis Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, menunda-nunda kewajiban bagi orang yang kaya itu kezaliman. Ya. Siapa kemudian tatkala dia mampu tetapi dia menunda hal tersebut, maka sama saja dia zalim terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita baca jemaah sekalian. Dan ini merupakan bab penutup daripada zakat itu sendiri, ya. Berarti setelah kitab Toharoh, kemudian kitab sholat, kemudian kitab zakat. Setelah zakat biasanya apa Pak? Puasa. Tapi karena kita juga sudah ambil puasa, berarti berikutnya kita akan lanjut di pembahasan tentang haji dan umroh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika jemaah ada pertanyaan boleh